Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali untuk belajar bersama. Tempel dengan gigi seri atas kita. Nah, itu di situ ada satu huruf, yaitu huruf fa. Ya, huruf fa. Fa adalah bertemunya perut bibir bawah dengan gigi seri atas kita. Fa. Fa, ya. Fa, fi, fu, baf. Ya, ketika dia sukun, dia ada udara yang mengalir. Baf. Fa, sekali lagi. Fa, fa, fi, fu, baf. Fufan. Fani, fafna. Minal mufni. Mafifan. Fanifa, ya, bertemunya gigi seri atas dan juga perut bibir bagian bawah. Ini saya rasa mudah, ya, saya rasa mudah. Ya, dulu ada guyonan dari teman-teman kita yang dari Sunda, gitu ya. Siapa bilang orang Sunda tidak bisa bilang huruf fa, itu fitnah, katanya. Fitnah, ya. Jadi kembali lagi ke pa. Jadi kalau orang-orang Sunda itu bilang huruf fa, pa. Nah, ini cuman guyonan teman-teman dari Jawa Barat. Tapi tidak semua seperti itu. Kalau yang sudah belajar tahsin, maka dia juga akan bisa mengucapkan huruf fa dengan benar. Baik, itu yang pertama, bagian perut bibir bagian bawah. Yang kedua, yaitu kedua bibir. Ya, kedua bibir. Ada 3 huruf di sini. Yang pertama adalah huruf wa. Maaf, yang pertama adalah huruf ba. Bertemunya bibir atas dan bibir bawah. Ba. Ba, ya. Ba. Jangan ada nafas yang keluar karena ba punya sifat jahar. Ya. Teman-teman sahabat Aqsa, tolong diperhatikan, tidak ada nafas yang keluar, bukan ba. Bukan ba, ba. Ya, tapi ba. Ba, babi, bu, babe. Jangan sampai ada nafas yang keluar, bukan ba. Ya. Bukan ba, tapi ba, gitu deh. Jadi harus diperhatikan betul, jangan sampai ada nafas yang keluar. Bukan ba, bukan, tapi ba yang betul. Ya, tidak ada nafas. Babi, bu, babe, bu, ban, bani, babe. Nah, minal mubni, mabi, ban, bani, ba. Jadi jangan sampai ada nafas. Sekali lagi diperhatikan, ya. Bukan ba, bukan, tapi ba. Baik, yang ketiga adalah huruf ma, ya. Huruf syafah, yaitu huruf bibir, kedua bibir, bibir atas dan bibir bawah bertemu. Ya, itu yang kedua adalah huruf ma. Ma, mimu, bam. Nah, ketika dia berhenti, dia harus sempurna mimnya. Ya, jangan disamarkan, bukan bam, bukan juga bam, tapi harus bam. Dan dia punya sifat, ya, tawassut atau bainiyah. Nanti kita belajar sebab sifat. Dia itu mengalir sedikit suaranya. Bam. Jadi ada suara yang mengalir sedikit seperti huruf lam kemarin kita belajar, dan huruf ain. Ya, huruf mim juga ada suara yang mengalir sedikit baru terputus. Bam, harus sempurna mimnya. Ya, bam. Alhamdu, hamdu, harus disempurnakan dulu mimnya, baru huruf berikutnya. Ma, ya, mudah saya rasa. Ma, mi, mu, bam, mu, man, mani, mamna, minal mumni, ma, mi, man, mani, ma. Nah, itu huruf mim. Ya. Nah, yang ketiga adalah huruf wa. Huruf wa yang bertemu bukan bibir depan, melainkan bibir sisi bibir, ya.
kedua sisi bibir bertemu atas dan bawah. Wa, ya, bukan bibir bagian depan, tapi sisi bibir ya, yang bagian samping itu keduanya bertemu ya di atas dan juga bawahnya. Wawiwu, bau. Nah, huruf waw ketika dia sukun, dia punya sifat lin dan rokhwah, mengalir suaranya dan juga lembut. Bau, jangan bau, jangan ditekan ya, tapi biasa saja bau. Wawiwu, bau. Wuwan, wani, wow. Nah, minal muni, mawiwan, wani, wa, ya, wa. Ya, jangan seperti huruf fa, ya, jangan ya, tapi wa yang betul. Nah, ini huruf syafah. Jadi ada 4 nih huruf yang keluar dari bibir, itu ada 4. Yang pertama adalah bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas, huruf fa. Yang kedua adalah huruf ba. Yang ketiga adalah huruf ma, mim. Dan yang keempat adalah huruf waw. Ya, ini keempat huruf ini semuanya keluar dari bibir. Ini merupakan huruf yang paling mudah kata para ulama. Kenapa? Karena dia keluarnya dari ujung bibir ya. Itu huruf yang keluar dari syafatain. Ya, ini kita persingkat. Dan yang terakhir adalah huruf rongga hidung ya. Nah, huruf yang keluar dari khoisyum ini kata para ulama, terutama Imam Ibnu Jazari berkata ya, makhrojuha ya, yang khoisyum itu siapa aja makhrajnya atau huruf-huruf yang berada di khoisyum, yaitu al-ghunnatu. Ya, kata Imam Ibnu Jazari, wal ghunnatu makhrajuha al-khoisyum. Adapun huruf-huruf gunnah, maka semuanya itu kembali atau tempat keluarnya di rongga hidung. Ya, gunnah ini ya artinya dalam bahasa Indonesia adalah dengung. Jadi semua huruf yang punya sifat dengung atau sifat kondisi huruf itu berdengung, maka pasti masuk dalam hidung. Huruf dengung ini cuma 2, yaitu nun sukun dan mim sukun. Ya, apabila nun sukun dibaca an, nah itu dia akan masuk hidung sedikit. Adapun nanti ada kadarnya ya. Ada kadarnya, dengungnya itu dia tipis atau tidak dengung sama sekali, atau dengungnya dia tebal, itu nanti tergantung kondisinya. Itu nanti kita masuk ke bab ilmu tajwid insyaallah. Jadi semua huruf gunnah itu kembalinya ke hidung ya. Nun sukun, mim sukun itu gunnah. An itu masuk tapi tipis. Am juga demikian. Ya, kemudian juga nun tasydid dan mim tasydid itu juga masuknya gunnah. Anna, amma itu semuanya masuk hidung. Kalau kita tekan hidungnya pasti dia susah keluarnya. Anta kan tersendat. Anna kalau ditutup hidungnya anta nggak bisa. Ini menandakan dia dari rongga hidung ya. Mim juga demikian tasydid. Nah, begitu juga nanti dalam posisi seperti ikhfa, idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa syafawi, idgham mimi, itu semuanya juga dia masuk ke dalam kategori gunnah. Maka semua yang gunnah itu kembalinya atau makhrajnya ya, tempat keluarnya berasal dari rongga hidung. Ini tidak usah kita perluas karena tidak usah kita perpanjang, karena nanti insya Allah kita akan bahas sendiri di bab sendiri ya, bab khusus, yaitu bab nun sukun dan mim sukun. Ini pemirsa sahabat Aqsa, baik yang ada via Zoom dan juga YouTube, ya kita belajar di 2 makhraj ini. Yang pertama adalah makhraj asy-syafah ya, selesai, dan juga yang kedua makhraj khoisyum. Khoisyum semua huruf gunnah. Huruf gunnah itu hanya 2, nun sukun dan mim sukun, atau nun tasydid dan mim tasydid, dan juga nanti keturunan-keturunan di bawahnya, yaitu berupa sifat-sifat atau tanda baca yang bertemu nun sukun dan tanwin. Itu Mas Akram ya. Jadi hari ini kita belajar ya, yang pertama bab syafah, 4 huruf ya, fa, kemudian huruf na, huruf ba, huruf ma, dan huruf wa, dan yang terakhir adalah bagian khoisyum. Khoisyum itu adalah hidung, rongga hidung ya, semua huruf yang berasal dari hidung. Maka dia masuknya keluarnya
ya itu melalui khoisyum yang disebut dengan rongga hidung. Begitu Mas Akram? Ya Ustaz, siap. Nah, Saya kita coba dulu, praktek Ustaz. lagi. Praktek dulu. Nah, selesai Yes. bab makharijul huruf. Di mana? Di grup saya baru sampai huruf sofir ya. Sopir sebenarnya Ustaz. Oh, Mas Akram tidak mengingatkan. Apaan Ustaz? Saya lupa. Mengingatkan itu saya lupa. Nanti insya Allah besok ya, besok kalau nanti saya ada kegiatan, besok pagi tolong diingatkan nanti insya Allah. Besok pagi saya ada kajian, berarti jam 7 lah. Jam 7 bisa diingatkan atau nanti malam juga diingatkan untuk setoran huruf ya, setoran huruf yang terakhir yaitu huruf wo itu ya, saza dan wo itu belum saya kirim. Kemudian huruf syafah nanti sekalian insya Allah saya kirim. Biar teman-teman di rumah bisa belajar, bisa praktek terus. Baik. Gitu Mas Akram. Siap Ustaz, siap. Baik, ini kita akan masuk ke sesi praktek. Saya dulu Ustaz yang mencoba ya. Ya, antum dulu. Oke. Dari huruf fa dulu. Fa. Iya, fa. Fa, fi, fu, baf. Ya. Fu, fan, fani, faf, na, minal. Fani, faf. Ketika dia sukun tetap suara dan nafasnya dialirkan. Fani, faf, na. Fani, faf, na. Nah, jangan diputus. Bukan fani, faf, nah, jangan. Faf, nah, alirkan dia, rohwah ya. Saya ulang Ustaz. Ya. Dari mana tadi? Fa, fi, fu, baf, fu, fan, fani, faf, na, minal muk, ni, ma, fi, fan, fani, fa. Ya, itu yang pertama huruf fa. Kemudian ba, bi, bu, bab, bu, ban, bani, bab, na, minal mub, ni, mabi, bam, bani, ba. Ya. Jangan ada nafas ya. Iya, ba. Bukan ba. Berarti bukan ba. Orang mohon maaf orang Jawa biasanya ada nafasnya mantap. Badalah. Ya. Tadi babi, bu, bab. Seperti itu Ustaz. Ya. Bab. Baik. Kemudian huruf ma. Ma, mi, mu, bam. Ada mengalir Ustaz. Apa namanya? Suaranya? Bam. Tawasudnya. Yang mengalir sedikit. Bam. Ba, bi, bu, bam. Bu, mu, mam. Tukar-tukar. Mani, mam, nah. Mani, mam, nah. Minal mumni. Mani, mam, mani, ma. Ya, huruf ma ya. Ya, ketika mati ada huruf tawasud antara bainiyah, ada antara rohwah dan syiddah. Belum belajar ini saya ini yang huruf tawasud. Nanti kita setelah ini kita belajar sifat. Huruf yang terakhir huruf wa, wi, u, bau. Sudah betul? Ya. Bau. Ya, dia lin ya, bau. Ya, sama kayak surah ayat kursi ya. Naum gitu ya. Naum. Ya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ada dia lembut naum. Jangan digas, jangan dinaikkan tempo atau ritme suaranya, jangan dinaikkan, bukan naum, jangan pakai naber. Meskipun nanti ada istilah naber itu kita akan belajar, tapi ya pada posisi jangan pakai naber. Oke. Saya ulangi. Wa, wi, u, bau.
wan, wani, wau, na, minal, Jangan diputus. Bukan wani, wow. Nah, bukan wani, wow. Nah, wani, dia punya wau. sifat, ya, dia punya sifat rokhwah ya, mengalir. Saya ulang, Ustaz. Wawi, bau, wan, wani, wau, na, minal, wi, Minal muni, panjang. Dia kan itu. Nah, minal, wi, wani, lupa, Ustaz. Syair. Insyaallah. minal muni. Minal wuni, wani, Muni. minal muwi, Ya. wani, Ya, gitulah. Ya. Lanjut. Yang gunah ya, kalau gunah ya seperti tadi anna. Coba tasdid. anna, Nah, itu gunah. amma, Ya, surah An-Naba ya. Amma yatasaalun. amma yatasaalun. Ya, amma itu gunah. Coba ditutup hidungnya, Mas. Ya, untuk mendadakan dia gunah itu ditutup. Anna kan nggak bisa. Anta. Nggak. Nah, itu berarti masuk usyum. Ya, ada yang dia kalau Bisa. ada yang dia kalau ditutup dia tetap nggak masuk kan, kalau yang nggak masuk hidung ada, tapi nggak bisa karena nun itu pasti gunah, ada gunahnya. Ada pun. Baik, Ustaz. Insyaallah. Iya. Wah. Izin bertanya, Ustaz, untuk Silakan mungkin ada yang mau mencoba. Saya Ustaz, untuk peserta tapi yang sudah. Ustaz Akram mau tanya tadi kayaknya. Ya. Jadi, Oke, sebentar, Ustaz, untuk huruf wa tadi berarti tidak keluar udara saja, wa. iya enggak keluar, bukan buah. Kalau pakai udara buah. Bisa kalau Wow, dia tidak keluar. wa. Berarti bukan buah, buah. Wah. Kan, bukan buah. Kalau ada nafasnya kan buah. Iya. Masya Allah. Kadang sering menjumpai yang seperti itu. Baik. Ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau saya pengalaman ngajar ibu-ibu ya di sini di Solo nih, wow itu lebih banyak ke fa. Atau kebalikannya, fa itu jadi wow. Bisa ketukar ya? Itu. Iya, kalau ibu-ibu di Solo, nggak tuh di Jogja ya. Kalau ibu-ibu di Solo itu faiza aja jadi waiza aja. Masya Allah. Harusnya kan faiza ja'atit qomah, ini jadinya waiza, jadinya wa bukan fa. Itu yang di lapangan yang saya sering dapati. Antara waw dan fa itu ibu-ibu ya di Solo terutama itu ada yang kebalik-balik. Jadi harus dijelaskan. Pak Arifin tadi mau nanya. Iya, silakan. Mau coba, Ustaz? Saya mau coba, Ustaz. Nah, mau silakan, Mas Arifin. Ya, dari yang syafah dulu yang pipir ya. Oke, monggo silakan. Fa. Fa, fi, fu, faf, baf, baf ya. Maaf. Fa, fi, fu, baf, fu, Ya. pan, fani, faf, na, minal mufni, mafifan, fanifa. Ya, betul. Jadi ketika sukun, dia tetap mengalir di suara dan nafasnya. Ya, Ustaz. Nah, ya. Ya, Ustaz. Ba, Ustaz ya. Ya, huruf ba. Ba, bi, bu, bab. Buban, bani, bab, na, minal mubni, mabiban, bani, ba. Ya, insya Allah udah bagus. Asalkan jangan ada nafas, Ji. Ya, ba. Agak aneh, Ustaz. Kalau sedikit nafas kerasa di tangan itu gimana, Ustaz? Ba. Ya, berarti kan masih ada nafasnya. Makanya tadi saya dengarnya masih ada nafasnya.
Iya, Jadi Ustaz. jangan pakai nafas. Ba. Ya. Ba. Ya. Ustaz ya. Kalau kita belajar tentang apa namanya bagaimana mengolah suara ya, voice itu ya, voice speaker itu. Nah, itu kan ada itu seperti pengucapan huruf alfabet A, I, U gitu ya. Itu harus jelas. Jadi jangan sampai pakai nafasnya. Monggo. Yang ketiga huruf mim. Mim atau waw dulu, Ustaz? Mim boleh. Ma mimu bam. Bam. Ma mimu bam. Ya. Muman. Muman. Mani mamna. Minal beniman. Minal mumni. Minal mumni maniman. Manima. Ya. Wow. Wow berarti harus dimonyongkan Ustaz ya. Wow. Iya. Wow. Wah, karena dia bertemunya bukan bagian depan, tapi bagian sampingnya ini yang bertemu. Wow. Jadi memang harus wah, memang harus agak monyong. Wah. Kalau enggak monyong malah enggak bisa. Wah. Nggak bisa. Karena yang bertemu bukan bagian depan, bukan wah, tapi yang samping yang bertemu. Monggo. Wawi wu bau. Wuwan bau. Ya. Wuwan wani wauna minal wuni wani wan wani wa. Ya. Itu huruf waw. Nah, yang terakhir huruf gunnah. Gunnah itu cukup ditasjid saja, Mas. Anna. Nah, itu sudah pasti masuk hidung. Yes, Ustaz. Amma. Ya, itu kalau gunnah otomatis memang sudah masuk hidung gitu ya. Iya, Ustaz. Sekarang Ustaz. Jazakallah. Insyaallah barakallahu fikum Pak Arifin. Waalaikumsalam barakallah. Insyaallah. Baik. Monggo. Masih ada yang mau nyobain? Nah, monggo Mbak Dian, silakan untuk mencoba. Ana Ustaz. Ya, monggo tafadhol. Ya, Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Ya. Fufan fani fafna minal mufni mafifan fanifa. Ya. Lanjut. Babi bubab. Buban bani. Al-mubni mabiban bani ba. Ya. Berikutnya. Mami mubam. Muman mani mam naminal mumni. Nami man mani ma. Ya. Wawi wubau. Wan wani wawna minal muni mawi wan wani wa. Masya Allah. Rukuna. Anna. Ya. Amma. Ya. Itu dia itu khusyuk. Mayatasa alu.
Ya, itu namanya khusyuk. Jadi barakallahu fikum Mbak Dian. Ya, insyaallah. Ya, alhamdulillah sudah semua Ustaz yang nyobain ini. Alhamdulillah. Ini udah jam berapa? Oh, udah Kurang hampir 6 menit Ustaz. Jadi, Mondo, dari bab makhraj keseluruhan, Iya. apa ada yang ditanyakan? Monggo, peserta ataupun juga mana Mas Akrom. Monggo silakan bagi peserta yang Mau sudah tanya Ustaz. monggo. Jadi, Untuk huruf kha dan gha itu ketika dia sukun itu agak sulit Ustaz untuk membedakan. Mungkin caranya biar apa ya? Biar lebih mudah gitu untuk membedakan minal agh atau agh gitu. Kadang kan kalau saya nyimak bacaan anak-anak ketika di sekolah misalnya itu kadang ghain itu ketukar jadi agh kayak kha gitu Ustaz. ya, latihannya kalau untuk ghain untuk anak-anak, kalau saya biasa saya kasih air, Mas. Jadi kayak berkumur gitu. Gitu. Itu yang membedakan ghain dan kho. Kalau kho dia dia tidak akan susah kalau pakai air kan. Tapi kalau ghain itu dia ketika dikumur gitu ya pakai air. Nah, itu yang membedakan ghain dan kho. Dan ya, kalau kho itu seperti itu. Kalau anak-anak enaknya dia memang dipraktek pakai sesuatu benda yang bisa mereka lebih paham, lebih cerdas. Anak saya sendiri umur 5 tahun itu saya latih pakai air gitu. Jadi air minum kita minum. Ini ghain. Gini ya, Ustaz. Oh iya. Itu yang membedakan gho dan kho. Nah, itu nanti dia paham itu sendiri insyaallah. Diulang-ulang terus. Kan beda. Ya Ustaz, Itu pengalaman saya pribadi kalau untuk anak-anak kita prakteknya lebih kepada sesuatu benda atau yang dia mudah paham. Ya Ustaz. Betul Ustaz. Barakallahu fikum. Sama tetap kita harus ulang-ulang terus. Nanti anak kecil biasanya lebih enak Mas meniru. Ya, alhamdulillah anak-anak usia masih di bawah 8 tahun, 7 tahun atau 8 tahun juga masih mudah meniru. Kalau kita ajarkan itu dia bisa insyaallah. Masyaallah. Ya. Apa lagi? Mas Akrom, silakan. Yes, Dad. Ngajar TPA gimana Mas Akrom? Apa kendalanya? Apa Ustaz ya? Sementara belum Ustaz. Sementara belum ya. Aman-aman insyaallah. Saya Ustaz. Nah. Ya. Monggo Ustaz. San. Saya coba aja Ustaz. Monggo. Silakan Mas. Bismillah. Huruf fa ya Ustaz. Ya. Fa fi fu baf. Ya. Fu fan fani faf. Fu fan fani fafna. Minal. Nah, ketika dia disukunkan dia tetap ngalir. Fani fafna. Ya. Minal mufni. Mafifan. Fanifa. Masya Allah. Lanjut. Huruf ba. Baru Ustaz. Babi bu babe. Bam babe. Gimana Ustaz? Ya, bani babna. Bani babna. Minal mubni. Mabibam bani ba. Ya, tanpa ada nafas. Ya, jangan ba. Ya, jangan ada ba. Tapi ba. Tadi yang terakhir ada nafasnya di ba. Ya, ba.
tanpa nafas. Bani ba. 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 Bani. Bani ba. Ya, Gitu, Ustaz. diperhatikan nafasnya, Ji. Jangan ada hamesnya, karena dia kan huruf jar. Cara Bukan keluar hames. ya. Masih bocor. Ji. Gak apa-apa, Mas. Sering-sering dilatih. Huruf ma. Wow dulu, Ustaz. Monggo, Atau wow. mim dulu, Ustaz. Mim boleh, wow dulu. Wawi wu bau. 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 Ya, dia ada sifat rohwah, Ji. Suaranya tetap ngalir kalau sukun. Bau. Bau. Ya, wa, wi, wu, bau. Wawi wu bau. Ya. Wu, wan. Wan. Wani bauna. Minal Biasa saja. bi. Minal muni. Minal muni. Mawiwan. Wani wa. Ya, Masya Allah. Lanjut. Anna. Oh, Mim dulu, Zat. Amma. Ma. Mi. Mi. Pam. Muman. Man. Mani. Mamna. Minal mumni. Mami. Man. Mani. Ma. Ya, Masya Allah. Kemarin Mas kan nggak ikut. Coba Mas huruf sa. Sa, za, dan bo. Nah, lihat ini dipraktekan. Sa. Subat. Fusan. Tanitatna. Minal musni. Masisan. Tanita. Allah, huruf zal. Zal ya, Zat. Zazi zubar. Ulangi, keputus sinyalnya. Zazi zubar. Ya. Bal. Ketika dia sukun. Ya. Bal. 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 Zazi zubal. Zazi zubar. Ya. Zabna. Minal muzni. Mazidan. Zaniza. Baik. Wa. Wain, Zat. Wa. Wat. Ghiru baru. Wawi. Ketika dia kasro, idbaknya masih ada. Wi. Wi. Ya. Ghiru baru. Ya, sama kayak huruf shad ya. Huruf shad ketika dia kasro, idbaknya masih ada. Si. Wi. Ya, so. Yang huruf shad apa? Wawi. Bel. Ya, sama dia tidak punya hamas ya. Dia jahar. Lanjut. Minal mughni maghiron ghaniro. Masya Allah. Barakallahu fikum. Udah bagus ini, harusnya antum ngajar bukan saya yang ngajar. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ayakum Ustaz barakallahu Habib memang fikum. ngajar, Ustaz Habib.
Ayo. Insyaallah. Khair, alhamdulillah. Baik Ustaz. Gitu Mas Akram, waktunya sudah lebih 4 menit nih Ustaz. Insyaallah. J, monggo. Baik, Saya kembalikan kepada dan Mas Akram. para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah untuk makharijul huruf sudah komplit. Sudah komplit bagi yang belum gabung via grup, nanti bisa japri ke nomor admin ya, sudah ada di deskripsi untuk baik link YouTube-nya sudah ada di sana. Baik, cukup Ustaz? Ya, insyaallah. Insyaallah. Oke. Baik. Pertemuan datang kita akan bahas tentang sifat. Oh, siap, insyaallah. Sifat urul. Nanti setelah itu baru kita mulai praktek dari mulai surah Al-Fatihah dulu Ya, saja. siap, Ustaz. Karena Al-Fatihah ini yang wajib, yang rukun ya. Rukun dalam sholat itu Al-Fatihah. Makanya kita harus benerin dulu Al-Fatihahnya minimal. Siap, insyaallah. Baik, Insyaallah. kami ucapkan jazakumullahu khairan kasiran pada Ustadz Ridwan Muharis Al-Hafiz yang sudah bersamai kita pagi hari ini. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, untuk para pecinta Al-Quran dan para peserta Zoom, alhamdulillah untuk tahsin pada kesempatan pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah untuk makharijul huruf sudah komplit. Untuk pekan depan insya Allah dalam pembahasan tentang sifatul huruf. Nanti monggo silahkan bisa mengajak saudara atau kerabatnya untuk bisa gabung di tiap Sabtu pagi jam 5.30 hingga 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, baik melalui Zoom atau melalui channel YouTube Sahabat Al-Aqsa. Baik, mari untuk pertemuan pada hari ini kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, jika banyak salah dan kurangnya dalam memandu acara, mohon dimaafkan. Jumpa lagi pekan depan insyaallah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.